Teror pecah kaca mobil dinas Camat Baito bakal diusut Polda Sulteng. Begini penjelasan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polda Sultra, soal mobil dinas Camat Baito di Konawe Selatan, Konsel, diduga teror pecah kaca. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian memberikan pernyataan resmi pasca kejadian dugaan penembakan terhadap kendaraan dinas Camat Baito yang terjadi pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Is bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, Kombes Pol Dodi Ruyatman dan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Baito, Herwan Malengga, selaku pengemudi kendaraan saat peristiwa terjadi menggelar konferensi pers di Polsek Baito, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam. Kombes Pol Is Christian mengatakan hasil klarifikasi atas peristiwa yang terjadi dan beredar di media yang dialami oleh Herwan Malengga telah dikonfirmasi dan dijelaskan langsung kronologinya. Peristiwa yang dialami Bapak Herwan Malengga terjadi pada saat beliau mengemudikan kendaraan dinas Camat Baito, yaitu sekitar pukul 14 WITA. Pada saat mengemudikan kendaraan tersebut, tiba-tiba Bapak Herwan Malengga mendengar benturan keras pada kaca pintu belakang bagian kiri. Beliau tidak mendengar suara tembakan. Kemudian berhenti sekitar 10 meter untuk memeriksa kendaraannya, dan setelah diperiksa kaca pintu belakang sebelah kiri mengalami kerusakan retak, kata Is dalam keterangan yang diterima tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sementara itu, Herwan Malengga menjelaskan, ia meminjam mobil dinas sekitar pukul 13 WITA dengan tujuan membawanya pulang ke rumahnya di Desa Amasara. Lalu saat di perjalanan untuk kembali ke kantor sekitar pukul 14 WITA di sekitar kantor camat dan dekat dengan SDN 3 Baito, dirinya mendengar suara benturan keras pada kaca jendela pintu mobil sebelah kiri. Hal ini membuatnya kaget dan menghentikan kendaraannya sekitar 10 meter dari tempat bunyi keras tersebut untuk mengecek kendaraan tersebut. Setelah diperiksa ternyata ada retak pada kaca pintu belakang sebelah kiri. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan. Cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Kemudian karena kejadian tersebut, Herwan mengontak Camat Baito untuk memberitahu kerusakan pada kaca mobil dinas. Itu saja yang saya bisa klarifikasi. Kalau saya mohon maaf saya tidak lihat adanya penembakan. Tolong jangan dipercaya kalau ada yang mengatakan itu tembakan, ungkap Herwan. Sementara itu, Direktur Reserse Krimum Polda Sultra, Kombes Pol Dodi mengatakan kasus dugaan penembakan terhadap kaca mobil dinas Camat Baito kini akan ditangani oleh tim Lab 4 dari Makassar yang tiba pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kami sudah koordinasi dengan tim Lab 4 Makassar untuk mengetahui penyebab retakan pada kaca mobil, ungkap Dodi. Kami Polda Sultra dan Polres Konawe Selatan akan menangani kasus ini secara profesional dan akan menangani secara scientific crime investigation, ujarnya. Di balik kasusnya yang saat ini sedang berjalan, Supriyandi, guru honorer ini tengah mendapat perhatian khusus. Supriyandi, guru di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah alias Kemendikdasmen. Kemendikdasmen turut menangani kasus tersebut dan merencanakan pengangkatan Supriyandi sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K melalui jalur afirmasi. Hal itu disampaikan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mutimbet pada Rabu 23 Oktober 2024. Ternyata Supriyandi kini diketahui tengah mengikuti seleksi P3K guru. Supriyandi pun akan langsung diterima melalui jalur afirmasi. Selain itu, Muti menambahkan hal ini juga sudah dikondisikan dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunuk Suryandi, MPD. Saat kasus guru Supriyandi ini mencuat, Muti langsung berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderalistio Sigit Prabowo. Bukan untuk kasus hukumnya karena wewenang itu di luar wewenang Mendikdasmen. Namun karena peristiwanya terjadi di sekolah dan menyangkut guru, maka Kemendikdasmen langsung turun tangan. Kasus Supriyandi kini sudah dilimpahkan ke Kejari Konsel dan tinggal menunggu persidangan di pengadilan negeri. Saat ditemui di LBH Hami Sultra,
Supriyani mengaku tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan keluarga korban, karena pada Rabu 24 April 2024 lalu ia sedang mengajar di kelas 1B. Supriyani mengaku saat itu sempat memberikan tugas ke anak-anak didiknya, sementara D, anak polisi tersebut berada di ruang kelas 1A. Ia tidak bertemu korban apalagi sampai memukuli seperti yang dituduhkan hari itu. Kondisi dan nasib anak polisi Aibda Wibowo Hashim yang mengaku dianiaya guru honorer bernama Supriyani belakangan jadi sorotan. Pasca kasus dugaan penganiayaan tersebut viral, anak polisi berinisial D, 6, itu rupanya tak lagi bersekolah. Hal itu lantaran D dikeluarkan dari sekolah gara-gara pihak sekolah membantah bahwa Supriyani telah memukuli D. Seperti diketahui, guru Supriyani dibela Asosiasi Guru di Kecamatan Baito, PGRI juga memuat ultimatum keras untuk terduga korban yakni D. Lantaran surat tersebut beredar dan diterima keluarga Aibda Wibowo Hashim, masa depan korban kini terancam karena belum bisa bersekolah lagi. Pasca kasusnya viral, D terduga korban juga sering bertanya ke ibunya soal nasibnya. D bahkan sempat curhat ke sang ibu soal alasan kenapa ia tidak bersekolah lagi, padahal D harusnya mengenyam pendidikan di kelas 1 SD. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh. Kemudian ada beberapa paha dalam luka. Guru Supriyani menjalani sidang ketiga di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dimulai pukul 9.40 WITA beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memutuskan sidang kasus guru honorer Supriyani yang dituduh aniaya anak polisi dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano dan Hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati dalam putusan selanya menolak eksepsi dari kuasa hukum Supriyani. Usai pembacaan putusan sela tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa hadirkan 8 saksi, 3 diantaranya anak JPU langsung menghadirkan 8 saksi dalam persidangan tersebut. Dari 8 saksi dihadirkan, 3 diantaranya anak-anak atau masih di bawah umur, sehingga sidang di PN Andoolo berlangsung tertutup. Geger, mobil yang biasa ditumpangi guru honorer Supriyani ditembak oleh OTK. Dalam foto yang beredar kaca mobil tersebut pecah. Noval, pakar forensik lulusan S2 Ilmu Forensik Unair, ungkapkan hasil analisisnya tentang tembakan pada mobil yang ditumpangi guru Supriyani. Mobil tersebut adalah mobil dinas Camat Baito di Kabupaten Konawe Selatan,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Pada hari Senin, 28/10, sekitar pukul 14.30 WITA, kaca mobil Daihatsu Terios itu pecah karena diduga ditembak. Saat itu mobil membawa PJ. Kepala Desa Ahwangguluri, Herwan Malengga, yang akan kembali ke kediamannya, Noval lantas menganalisis penyebab pecahnya kaca. Dia menyebut ada dua kemungkinan perihal penyebabnya, yakni diketapel menggunakan kelereng atau ditembak dengan softgun. Noval meragukan kaca mobil itu pecah karena lemparan batu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan Guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani.